Sebuah ran. Apakah semua ini kamu lukis selama 5 tahun terakhir? Ternyata selama 5 tahun ini. Ada seseorang yang merindukanku sampai sejauh ini. Pemilik rumah, sesuai perintah Anda, sudah menangani para pengawal mati yang terkait dengan Zhao Ziqian. Komandan dan istrinya sangat mesra. Malam hari juga bersama-sama melepas lampion Kongming untuk berdoa. Membeli semua lampion Kongming di seluruh kota. Semua dibakar untukku. Ya. Pemilik rumah. Ini jimat keselamatan yang kuberikan untuk Anda. Simpan saja untukku. Anggap saja sebagai penyimpanan keselamatanku. Barusan membuat permohonan apa? Saya tahu apa yang Anda harapkan. Kenapa kamu sembunyikan? Kalau begitu permohonanku tidak terkabul, kan? Cepat kembalikan padaku. Hianran dan Hilian Zheng tidak pernah terpisahkan. Semua sudah kamu ucapkan. Bukankah jadi tidak manjur? Aku bantu kamu wujudkan saja. Permohonanku adalah penuhi semua keinginan Hianran. Ayah, stroberi yang kamu beli sangat manis. Kalau manis, makan saja lebih banyak. Ayah sangat baik padaku. Ayah yang mana di dunia ini, tidak baik pada putri sendiri. Ayah hanya takut ada orang yang tidak baik padamu. Ayah, Azheng juga sangat baik padaku. Baik, baik tapi hampir membuatmu terluka karena ledakan. Seharusnya aku tidak membuka mulut waktu itu. Ayah, aku bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan kebaikannya. Yang perlu kau tahu, dia bisa di momen hidup dan mati. Mempertaruhkan nyawanya untukku. Orang yang bisa menyerahkan segalanya padaku. Sepanjang hidupku aku sudah memilihnya. Ayah, kau juga akan memberkati kami, kan? Ayah. Mari, lihatlah. Ayah, ini apa? Ini adalah sertifikat properti keluarga kita. Ada juga kontrak toko. Jangan bilang pada Hi Zheng. Ini adalah harta pribadi yang ayah berikan padamu.
Meskipun dia sangat baik padamu, ayah juga berharap tanpa dia, kau tetap bisa hidup dengan sangat baik. Ayah. Tidak heran saat pertama kali aku melihat orang itu. Aku merasa cincin di tangannya sepertinya pernah kulihat. Tidak kusangka. Ternyata sama persis dengan tanda di tubuh bibi keempat. Aku harus memberitahu His Heng tentang ini. Biarkan dia menyelidikinya. Halo? Tolong sambungkan ke kantor gubernur militer untuk saya. Himolin bilang dia punya sesuatu untuk diceritakan padanya. Hizeng, jam 10 malam ini. Di pinggiran kota dekat area pertambangan. Kita bertemu sekali. Urusan ini tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Tentang penyebab kematian ibumu dulu. Sebuah ran. Tunggu aku kembali. Sudah jam setengah 11. Mengapa Himolin belum muncul? Kenapa keluar begitu pagi? Halo, Nona, cepatlah pulang ke rumah. Tuan rumah telah dibunuh. Apa? Sebuah ran. Jangan terlalu sedih. Ayah. Ming An, ayahku hanya terluka, kan? Ming An, katakan padaku, apakah ayahku hanya terluka saja? Bicara, katakan padaku, ayahku hanya terluka. Apakah itu Enron? Paman dia sudah meninggal. Tidak mungkin. Ayah. Ayah, bangun, ayah. Ayah, bangunlah. Anran, tenanglah sedikit. Ayah, bangunlah. Jangan tinggalkan aku sendiri. Cepat bangun, jangan buat aku takut. Paman Hi meninggal karena dibunuh. Ada yang menjeratnya dengan benang pancing hingga tewas. Apakah kupu-kupu ini dibuat olehmu baru-baru ini? Kancing pada seragam militer Helian Seng. Kenapa dia ada di tangan ayahku? Kancing pada seragam. Nona kecil. Kancing di seragam komandan Helian Seng. Baru saja aku mengantarkan sarapan ke tuan rumah. Lalu melihat seseorang melompat masuk dari halaman belakang. Langsung masuk ke ruang kuliah magister. Awalnya saya hendak meminta bantuan. Akhirnya ditemukan. Dia adalah menantu. Mustahil.
Tidak mungkin. Di mana pengawasnya? Komandan pergi pagi hari. Tidak pernah kembali lagi. Bahkan Letnan Li tidak tahu. Komandan pergi pagi hari. Tidak pernah kembali lagi. Bahkan Letnan Li tidak tahu. Akhirnya ditemukan. Suami saudara perempuan. Tidak mungkin. Suami saudara perempuan. Akhirnya ditemukan. Apa yang sedang terjadi? Langsung masuk ke ruang baca tuan rumah. Tolong carikan aku dokter. Lengan tertembak. Baru saja aku mengantar sarapan ke tuan. Sebuah Zeng. Luka kamu begitu parah. Kenapa dia di tangan ayahku? Aku tidak ingin dia khawatir. Ini. Apakah kupu-kupu ini dibuat olehmu yang baru? Apa makna dari kupu-kupu ini? Secara alami melambangkan kebahagiaan dan keindahan. Namun di dalam hatiku, ada arti lain. Apakah Azeng tahu apa itu? Itu adalah keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu. Mendapatkan kehidupan baru. Lakukan hal ini kepada orang lain. Begitu juga untuk diri sendiri. Oh, ngomong-ngomong, Azeng, kenapa kamu aku ini? Tidak ada apa-apa. Atang. Bagaimana kalau kamu datang ke kediaman komandan untuk membantuku? Berhentilah peduli tentang Lu Shenglou. Hidup di dunia persilatan. Siapa yang bisa keluar tanpa cedera? Aku sangat khawatir tentangmu. Baiklah. Aku akan memikirkannya. Aku masih sangat khawatir tentang Anran. Bagaimana kalau aku telepon dia saja? Komandan, akhirnya aku menemukanmu. Himolin dalam masalah. Apa? Lalu bagaimana dengan Anran? Sebuah ran. Kamu kemana? Kenapa? Di tangan ayahku. Selalu menggenggam kancing seragam komandanmu. Kamu curiga aku membunuh ayahmu. Jika aku ingin melakukan itu, ayahmu sudah mati di penjara. Sebuah ran. Apakah di antara kita bahkan tidak ada kepercayaan sekecil ini? Ada yang melihatmu memanjat tembok untuk mencari ayahku. Katakan padaku, di hari ayahku diserang, kamu pergi kemana? Kenapa bahkan Deputi Li tidak tahu? Ayahmu yang mengajak aku ke belakang gunung. Katanya ada sesuatu yang harus diberitahu. Aku bahkan tidak bertemu dengannya. Dan aku juga. Siapa yang bisa membuktikan? Tidak ada yang bisa membuktikan. Sebuah ran. Aku tidak mungkin melakukan itu. Tolong percayalah padaku. Tidak kusangka itu benar-benar kamu. Karena aku percaya padamu.
Aku pikir di antara kita bisa melupakan semua dendam dan kembali bersama. Hilian Zheng. Kenapa kamu terus-menerus menyakiti aku? Bahkan satu-satunya keluargaku pun kau ingin ambil dariku. Itu yang kamu sebut mencintai aku. Sebuah ran. Kamu boleh tidak percaya Hilian Zheng, tapi percayalah pada He Zheng. He Zheng sudah meninggal. Pergilah. Aku tidak mau lagi melihatmu. Aku tidak akan pergi. Asalkan kamu tidak menyakiti dirimu sendiri. Lin, nyawaku bisa kuberikan padamu. Anran, jangan. Sebuah ran. Hilian Zheng, mulai sekarang kita berdua sudah tidak lagi bersaudara. Sebuah ran. Sebuah ran. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Bagaimana kondisi Panglima? Sibuk. Panglima tidak terluka di bagian penting. Setelah luka dijahit, istirahat beberapa waktu akan bisa pulih. Terima kasih, silakan turun. Sebuah Zheng, kamu sudah sadar. Sebuah Zheng. Atang. Lukamu baru saja dibalut. Jangan bergerak sembarangan ya. Tidak boleh. Anran masih menungguku. Aku tidak bisa istirahat. Harus menemukan pelakunya. Sebuah Zheng. Wakil Letnan Li sudah mengurusnya untukmu. Orang yang menjebakmu sudah dibungkam. Yun Er juga hilang. Dia sebelumnya beralasan mengantar barang ke Nona Hi. Pernah masuk ke ruang ganti milikmu. Kancing bajumu. Sangat mungkin dicuri olehnya. Oh ya, Timolin dan pembantunya dibunuh dengan senar ikan. Tampaknya, orang yang membunuh kepala panti asuhan, itu orang yang sama. Di kantor polisi, atas nama Lu Shenglou, sudah menjelaskan ke pihak polisi. Mereka setuju untuk menahan kasus ini dulu. Kamu tenang saja dan istirahatlah. Nanti akan cari pelaku kejahatan itu lagi. Hilian Zheng. Jangan buat aku khawatir.
Hubungan kita sudah terputus. Pasti terkait hal yang dia ingin beritahu aku. Aku harus kembali ke rumah Hi. Kemudian hawa dingin menyerang. Sudah waktunya minum obat. Sebelum Himolin meninggal, dia pernah bertemu dengan Lao Fen ini. Mungkin bisa mendapatkan petunjuk dari mulutnya. Di rumah Hi lagi turun salju. Hi Lian Zheng. Mulai sekarang, hubungan kita tidak pernah terpisahkan. Mo Yutang, apakah kamu sudah berlemah lembut padanya? Atang. Sebuah Zeng. Ini bukan rumahmu lagi. Ikut aku. Komandan, Yun Er bersama adik laki-lakinya yang bergantung padanya. Mereka semua juga hilang. Petunjuk kembali terputus. Masih ingat musim dingin tahun itu. Ah Zheng memberiku sesuatu. Aku demam tinggi karena kedinginan selama beberapa hari. Kemudian hawa dingin menyerang. Juga menimbulkan penyakit. Lebih baik aku suntikan ini. Kalau kamu mati, semuanya akan baik-baik saja. Enron.
Ah Zheng, sudah lebih baik belum? Atang. Atang, berkat kamu. Kita bersaudara, tak perlu berterima kasih. Luka tembakmu belum sembuh. Sekarang ada luka sayatan lagi. Tetap harus hati-hati. Atang, aku sudah punya petunjuk. Tidak masalah menunggu 1 malam ini. Di luar masih hujan. Jika lukamu terbuka lagi, bukankah itu akan lebih menghambatmu menangkap pembunuhnya? Pergi besok saja. Tapi aku tetap khawatir tentang Anran. Sebuah Zheng. Dengarkan baik-baik. Minumlah obatnya dulu. Aku tidak pernah mengoleskan krim salju apapun. Mengapa ada wewangian khusus? Itu berasal dari aroma kancing ini. Aneh. Rasa ini sangat familiar. Nona, ini adalah salep bunga putih. Produk khas kampung halaman kami. Harumnya enak. Sangat harum, kan? Sudah kuberikan kepada Nona. Itu adalah aroma salep bunga putih khas kampung halaman Yun Er. Mungkinkah itu Yun Er? Edisi khusus? Edisi khusus. Sepasang kakak adik ditemukan tenggelam di danau di selatan kota. Diduga pelayan keluarga He. Tragis dikejar dan dibunuh musuh. Edisi khusus? Edisi khusus. Berikan aku 1 salinan berita cepat hari ini. Baik, kakak perempuan. Ini untuk Anda. Pengumuman penting, pengumuman penting. Itu benar-benar Yun Er. Ternyata membunuh kakak beradik itu sekaligus. Ini sama sekali bukan perbuatan He Lianzheng. Sekarang Yun Er sudah meninggal. Keadaan He Lianzheng menjadi semakin berbahaya. Suami adik perempuan. Kamu baik-baik saja kan, suami adik? Dia adalah suami adik saya. Apakah itu terkait dengan kejadian 5 tahun lalu? Dialah yang bertanggung jawab memeriksa mayat si 4 istri. Pak He, ya. Setelah saya menyalin cincin penghargaan itu, dia terus meminta saya mengatur pertemuan dengannya. Kemudian Pak He meninggal. Suami adik saya baru mulai bersembunyi ke sana kemari. Saya sarankan kamu sebaiknya mengaku yang sebenarnya. Kematian Himolin. Apakah ini terkait dengan kejadian 5 tahun lalu? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Letnan Li, mengirim orang membawanya pergi. Perlindungan ketat. Jangan sampai 1 helai rambut pun hilang dari kepalanya. Ya. Saya tidak tahu. Biarkan aku pergi. Saya benar-benar tidak tahu. Suami adik. Direktur panti asuhan dan Himolin. Juga kamu yang membunuhnya, kan? Kaulah yang memaksa Himolin dengan pistol. Menjanjikan untuk bertemu denganku di tepi gunung. Yun Er menggunakan kancing untuk menjebakku. Juga karena kamu mengancam adiknya, bukan? Betul. Sayangnya, hari itu kamu masih berhasil kabur. He Lianzheng, kamu membunuh begitu banyak saudara-saudaraku. Meskipun aku tidak bisa membalas dendam hari ini, kamu pasti akan dibunuh oleh saudara-saudaraku. Mulutmu mengandung racun. Sepertinya kamu sudah siap mati. Komandan militer. Ahli forensik itu sudah diatur dengan baik. Dia sekarang agak bingung. Tapi sudah diatur dokter untuk merawatnya. Bagaimana keadaan Nyonya? Nyonya dia.
Kancing itu dicuri oleh Yun Er. Sebuah ran. Kenapa kamu datang? Bagaimana lukamu? Hanya beberapa luka kecil. Tidak apa-apa. Yun Er pasti dipaksa oleh seseorang. Makanya dia mengkhianati keluarga He. Sekarang dia dan adiknya sudah dibunuh. Saya lebih yakin. Pembunuh ayahku pasti bukan kamu. Maaf. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Hanya menyalahkan orang-orang yang benar-benar berbuat jahat. Hal ini tidak seharusnya menyalahkanmu. Ini adalah barang terakhir yang ayahku tinggalkan sebelum meninggal. Aku sudah tahu siapa pelakunya. Sebelumnya aku memberantas perampok. Masih ada sisa-sisa yang belum dibasmi. Mereka datang mencari balas dendam kepada ayahmu. Anran, serahkan padaku. Hal ini terjadi karena aku. Aku tidak menyalahkanmu. Hanya menyalahkan orang-orang yang benar-benar berbuat jahat. Oh ya. Ini adalah barang terakhir yang ditinggalkan ayahku semasa hidupnya. Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Aku menemukannya tanpa sengaja. Di dalam laci ruang kerja ayahku. Aku tidak tahu apa yang ingin dia buktikan. Anran, serahkan padaku. Aku datang untuk memastikan. Anran, serahkan padaku. Besok. Aku akan menemanimu melihat ayahmu. Pemilik rumah. Sudah direncanakan dengan matang. Tapi mereka akhirnya berdamai. Yun Er. Apakah aku kalah lagi? Pemilik rumah tidak akan pernah kalah. Siapa yang ingin menang? Aku membunuh siapa? Sebilah pisau yang bagus. Tidak butuh perasaan. Dalam pandanganku, kamu hanyalah sebilah pisau yang mudah digunakan. Awasi Hilian Zheng dengan ketat. Aku punya firasat. Sebuah drama besar akan segera dimulai. Ya. Zheng sudah menemukan pembunuh Anda. Anda bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Menantu laki-laki. Aku akan menjaga Anran dengan baik. Sepanjang hidup tidak akan meninggalkan atau mengabaikan. Aku pasti tidak akan membiarkan dia terluka sedikit pun lagi. Sebuah ran. Kita juga harus hidup dengan baik. Ayahmu hanya bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Sebuah ran. Nanti aku akan keluar dengan wakil Komandan Li untuk mengurus sesuatu. Mungkin akan pulang agak terlambat. Kamu pulang duluan saja. Siapkan makan malam dan tunggu aku. Kita makan malam bersama. Aku menunggu kamu pulang. Pergilah. Sebuah ran.
Hati-hati di jalan pulang. Mo. Komandan militer. Ahli forensik itu mengatakan setelah bangun. Dia sendiri tidak tahu mengapa Himolin mencarinya. Ketika aku memberitahunya, kakak ipar Himolin yang dicari semasa hidupnya, membuat cincin tiruan ini. Setelah dia melihat cincin itu, dia memberiku ini. Apakah ini catatan kerja ahli forensik? Ahli forensik berkata, setiap kali melakukan otopsi, jika menemukan detail yang meragukan, maka akan digambar secara terpisah di buku catatan pribadi. Ini adalah catatan otopsi ibuku. Setelah ibuku meninggal dunia, tubuh muncul. Bekas tekanannya sama seperti cincin jasa. Artinya, Zhao Ziqian adalah pelaku sebenarnya. Zhao Ziqian. Aku ternyata menganggap pencuri sebagai ayah selama bertahun-tahun. Selama ini belum mendapatkan kunci tambang emas. Dia terlalu berhati-hati. Aku benar-benar tidak punya cara. Tolonglah, biarkan aku bertemu dengan anakku sekali lagi. Kamu tidak akan pernah melihat Zhengmu lagi. Bagaimana kalau seperti ini? Aku antar kamu bertemu ayahnya. Tidak kusangka kamu lebih kuat dari nyawa ibumu. Seandainya aku tahu seperti ini, seharusnya aku sudah membasmi dari awal. Zhao Ziqian, aku datang untuk mengantarmu ke akhir hayat. Cara. Hanya dengan orang sebanyak ini. Hujan badai malam ini. Berapa banyak orang harus mati agar sesuai suasana? Kapan kamu mulai membuat jebakan? Mulai dari 5 tahun lalu saat kamu menampungku? Atau bahkan lebih awal? Mengetahui bahwa Himolin akan menikahi ibuku? Atau mungkin, tahu bahwa keluarga Hi akan mengembangkan tambang emas? Jika kamu pura-pura tidak tahu apa-apa, terus menjadi anakku, semua yang kamu inginkan, aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Hian Hianran. Semua itu bukan masalah. Dengan mudah didapat. Maka, aku akan mengakui musuh yang membunuh ibuku sebagai ayah angkatku. Menikmati sisa makanan yang mengalir dari celah jari musuhku. Salah paham terhadap orang yang kucintai selama 5 tahun. Betapa ironisnya. Zhao Ziqian, mimpi indahmu harus hancur. Sekarang aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, masuk ke peti mati ini dan bunuh diri dengan menelan peluru agar tetap utuh. Kedua, menyerah. Dihukum mati dengan tembakan.
Kamu pikir, aku akan membiarkanmu mengatur semuanya? Orang, datanglah. Hilian Zheng. Ibumu. Memang aku yang menyebabkan kematian itu. Tapi, yang benar-benar memaksanya mati, adalah kamu. Mungkin kamu belum tahu. Ayahmu dulu adalah bawahan saya. Tapi dia menikahi seorang istri yang cantik. Jika saat itu ibumu patuh dan mendengarkan, mungkin aku akan membiarkan ayahmu tetap hidup. Tapi dia tidak tahu berterima kasih, membawa kamu menikah di rumah Hi. Dia pikir dengan begitu dia bisa menyingkirkan aku. Itu sesuai keinginanku. Karena dia tidak mau menjadi wanitaku. Jadi, jadilah pionku. Aku hanya menggunakanmu untuk mengancamnya. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Dia takut sampai menyerah pada perintahku. Hilian Zheng. Semua tragedi ini. Semuanya bermula karena kamu. Diamlah. Ayah angkat hari ini akan membuatmu mengerti kematianmu. Dan juga, adik laki-lakimu yang baik, Mo Yutang. Kita sudah lama saling mengenal. Aku pernah memberitahumu. Cincin ini, melambangkan kehormatan. Dan bekas luka yang ditinggalkannya, melambangkan rampasan perang. Hilian Zheng, adikmu yang baik dan ibumu. Mereka bukan hanya pionku saja. Zhao Ziqian. Dendam ayahku. Dendam ibuku. Balas dendam Atan, balas dendam Anran. Aku ingin secara langsung membalas semuanya bersama-sama. Hilian Zheng, kau menyalahgunakan kekuasaan. Masih ingin menjadi panglima militermu? Daripada menjadi panglima. Lebih menyenangkan jika aku yang membunuhmu sendiri. Bibi keempat, aku dan Ah Zheng akan menjalani hari-hari yang baik ke depannya. Jangan khawatir kalian. Semoga ayah dan ibu beristirahat dengan tenang di sana. Maaf. Membaca surat ini seperti melihat wajahmu. Maafkan, aku harus menyelesaikan dendam ini terlebih dahulu. Ibuku, mertuaku, semuanya meninggal karena tangan Zhao Ziqian. Aku harus mengakhiri semuanya dengan dia. Kalau tidak, hatiku tidak akan pernah tenang. Aku sangat mengenal Zhao Ziqian. Selama aku memberinya waktu bernafas, dia pasti akan menemukan cara membersihkan nama. Aku hanya bisa membunuhnya sendiri. Tidak ada solusi lain. Surat hak milik rumah militer, harta pribadi dan properti milikku, sudah berpindah atas namamu. Semua kontrak diletakkan di bawah altar. Selain itu, aku telah membelikanmu 2 rumah pribadi. Di dalamnya ditanamkan bunga plum merah favoritmu. Maaf. Tak bisa lagi menemanimu selamanya. Sebuah ran. Aku mencintaimu. Hilian Zheng, jangan sampai ada apa-apa padamu. Aku menunggumu selama 5 tahun. Kita sudah berjanji sehidup semati. Jika langit tidak mendukung keinginan kita, maka kita akan hidup dan mati bersama. Bahkan langit pun tidak bisa memisahkan.